karena rumah ini dibanderol dengan harga yang sangat ekonomis. Masak-masak di sini kayak chef gitu ya teman-teman ya. Wow, ngeteh dan ngopi sore di sini santai banget. Spot di sini ini paling nyaman karena di samping taman. Wah, nggak nyangka banget teman-teman, kamar tidur utamanya sebagus apa, yang pasti cantik banget. Supaya teman-teman ngeliat, jadi vibes-nya itu kayak lagi liburan di Bali nih teman-teman. Pastinya lebih sehat kalau kita sering-sering nongkrong di area terbuka ya. Teman-teman pasti belum pernah ngeliat rumah contoh yang akan aku review kali ini. Ini adalah klaster terbaru Etherton dari Kota Wisata Cibubur. Luas tanahnya 240 meter persegi, 12 kali 20 dengan luas bangunan 333 meter persegi. Kalau kita lihat fasad depannya, pasti teman-teman inget nih, kira-kira pastinya sudah pernah ngeliat fasad yang seperti ini dan adanya di rumah mewah. Makanya teman-teman mesti ikutin video aku sampai habis karena rumah ini dibanderol dengan harga yang sangat ekonomis. Ikutin aku bakalan spill di bagian terakhir video ini ya. Jadi untuk fasad depan super minimalis tapi terkesan juga modern sekali. Mewahnya dapet karena memang terdiri dari 3 lantai. Dan jangan lupa rumah ini sudah memiliki rooftopnya. Untuk bagian depan, selain sudah ada carport, carportnya di sini muat untuk 2 mobil, masih ada taman di sisi sebelah kanan dan ada taman lagi di sisi sebelah sini nih. Aku bakalan jelasin bedanya apa antara rumah sudut dengan rumah yang tipe badan. Oke, untuk area carportnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini nggak polosan aja sehingga nggak terkesan monoton. Jadi benar-benar sudah diatur supaya mulai dari carportnya sudah kelihatan estetik ya. Menggunakan HT ukurannya 60 x 30 dipadukan antara ada yang warna krem dan juga ada yang warnanya abu-abu tua. Di belakang aku sudah ada pintu garasinya nih. Jadi ini mudah sekali, ringan juga. Kalau teman-teman dorong sendiri ini bisa. Karena tadi aku juga sempat ngerapihin dulu sebelum kita syuting. Dan memang ini relnya mengelilingi dari garasi. Jadi tinggal didorong aja. Yuk sekarang kita akan masuk dari pintu utama. Ini adalah area teras depan pintu utama. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu di sebelah kiri ada kolam ikan. Tetapi nantinya ini adalah optional. Jadi bakalan dapetin polosan aja, teman-teman bebas untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan dan kemauan teman-teman nih. Misalnya pengen dikasih kursi-kursi aja deh buat duduk santai-santai sore bersama keluarga. Bisa banget karena memang ukurannya masih cukup luas. Yuk sekarang kita masuk melalui pintu utama. Oke teman-teman, untuk masuk lewat pintu utama kita melalui double door seperti ini sehingga sudah terkesan super mewah. Selain itu untuk smart door lock ini sudah kalian dapatkan ya. Begitu masuk langsung ketemu dengan area ruang tamu. Jarang-jarang loh rumah sekarang masih memiliki ruang tamu tersendiri alias super private seperti ini. Dan yang aku suka adalah teman-teman pasti udah notice deh, di atas aku ini sudah ada high ceiling. Kalau kita lihat high ceilingnya di rumah ini nggak cuma satu spot, nanti aku tunjukin satu spot lainnya ya. Sehingga wajar dong kalau aku bilang rumah ini memang adalah rumah mewah. Untuk ukuran ruang tamu ini kurang lebih 3,8 dikali 4,2 meter. Dan simple banget teman-teman, kalau kalian tempatkan sofa seperti ini nggak terkesan pengap ya, melainkan malah benar-benar terkesan homey. Selain itu karena posisi rumah contoh berada di sudut, oleh karena itu di sebelah sana nanti bakalan ada kaca-kaca. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman belinya tipe badan gimana? Di sana bakalan jadi tembok aja.
Karena sudah ada high ceiling seperti ini, jadi jendelanya cukup banyak teman-teman. Ada yang di sebelah sini dan di sebelah atas. Sehingga ruangan ini pastinya super terang walaupun kalian beli tipe badan. Oke, sebelum kita masuk, aku pengen tunjukin dulu di sisi sebelah kiri aku, di sini sudah ada satu pintu. Jadi kalau kita buka pintu ini adalah satu ruangan, yaitu ruangan garasi. Nah, di garasi ini muat untuk satu mobil. Kalau teman-teman perhatikan, finishing lantainya menggunakan HT ukurannya 60 x 60 dengan motif warna abu-abu muda. Dan disinilah pintunya, teman-teman bisa buka dengan mudahnya. Ini juga gampang sekali teman-teman operasinya ya. Ini dari Wina, jadi cukup bagus untuk kualitasnya dan aku suka karena sudah ada bolong-bolongnya. Jadi di sini sirkulasi udara tetap masuk. Selain itu di sisi sebelah kiri, nah ini ada satu ruangan lagi. Jadi ruangan ini untuk apa? Ini adalah gudang teman-teman. Ingat ya, gudang itu sangat penting dan kadang-kadang sering banget dilupakan. Kenapa? Karena kalau nggak ada gudang, kebayang barang-barang kita yang nggak dipakai bakalan tercecer di mana-mana ya. Oke, sebelum kita masuk lagi ke ruang keluarga dan ruang makan, kita lihat dulu area servisnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke area servis melalui dua akses. Yang pertama adalah dari area garasi, yang satu lagi dari area dining. Nah, ini adalah wet kitchen alias dapur basah. Kalau kita perhatikan bentuknya sudah huruf L teman-teman di sini. Lalu sudah ada jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau kita masak di sini, teman-teman buka jendelanya, ini baunya bisa langsung keluar. Atau teman-teman gak usah khawatir karena tadi satu ada bukaan untuk ke area garasi. Dan kalau kita ke belakang, ini adalah area khusus untuk laundry dan juga kamar tidur serta kamar mandi asisten. Jadi di ujung sebelah sana ada kamar mandi. Di sini tempat untuk meletakkan cucian, teman-teman ya, mesin cuci, terus mungkin baju-baju yang sudah kering. Lalu di sini sudah ada satu kamar tidur khusus untuk kamar tidur ART, dan di ujung lagi ini adalah area void, area terbuka, di mana teman-teman bisa menjemur pakaian dengan sangat leluasa. Nah ini nih yang suka dilupakan oleh developer teman-teman. Jadi layoutnya bagus tapi nggak ada tempat cuci dan jemur yang proper. Nah di sini udah sangat proper. Bahkan jemurannya udah dikasih contoh nih teman-teman ya. Jadi kebayang bajunya bisa muat banyak banget. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat area ruang makan beserta ruang keluarga. Oke, teman-teman, tadi aku masuk dari pintu area servis. Jadi untuk ke area servis sudah ada pintu terpisah. Nah, di sini begitu masuk langsung ketemu dengan area dry kitchen. Dry kitchennya super luas dan yang membuat rumah ini super istimewa. Kenapa? Karena sudah memiliki dua inner garden. Sebelah kiri ada satu garden dan di sebelah kanan ada garden yang ukurannya jauh lebih besar. Bahkan untuk rumah hook ataupun rumah badan akan mendapatkan tipe yang sama untuk gardennya. Nah, di sini sudah ada area khusus untuk teman-teman bisa buat kitchen cabinet seperti ini. Dan nanti mejanya di sini dapetin standar aja supaya teman-teman bisa meletakkan sink di sebelah sana. Dan mungkin untuk kompor, kalau misalnya teman-teman mau pakai island seperti di rumah contoh ini jauh lebih mewah pastinya. Jadi di sini diletakkan dua kompor nih, ini kompornya dua tungku dari Havel, beserta sudah ada cooker hoodnya di sebelah sini. Jadi ini sudah terkesan lebih modern. Kalau teman-teman bisa masak-masak di sini kayak chef gitu ya teman-teman ya, langsung bisa kasih ke anggota keluarga yang persis duduk di depan sini. Jadi untuk meja makannya di rumah contoh ini dikasih ilustrasi untuk 6 orang. Kalau kita lihat teman-teman, dengan meja makan simple ya, di sini mungkin terbuat dari marmer teman-teman. Lalu di sini muat 6 orang, masih ada island dan juga ada dry kitchennya menyatu seperti ini, cantik banget dan super elegan. Selain area dining, sudah biasa teman-teman pastinya langsung terkoneksi dengan ruang keluarga. Kenapa? Aku setuju banget dengan layout seperti ini. Kalau misalnya teman-teman yang suka ataupun hobi nonton TV sambil makan, nah di sini teman-teman bisa langsung bersenda gurau dengan anggota keluarga pastinya ya.
Ini adalah ruang keluarga yang menurut aku terkesan homey karena ukurannya nggak terlalu besar sekali, tapi cukup banget. Jadi antara sofa jaraknya ke area tempat TV-nya ini masih super luas. Bahkan kalau ada anak kecil di sini lari-larian pun masih enak banget. Dan juga di kanan kirinya di sini sudah dikasih model rak-rak gitu teman-teman. Jadi bisa meletakkan barang-barang sesuai dengan koleksi kalian. Sebelum kita ke area garden, kita lihat dulu ada satu kamar tidur di area lantai 1. Yuk. Wow, untuk kamar tidur ini saat ini digunakan sebagai ruang kerja teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ukurannya ini cukup besar, sekitar 3,8 dikali 4 meter. Kalau teman-teman tempatkan lemari di sini seperti lemari pakaian 4 pintu besar-besar seperti ini. Nah, kebetulan di rumah contoh ini mungkin bisa dijadikan ruang kerja. Jadi di sini rak-rak untuk filing, teman-teman ya. Ini muat banget dan bahkan menurut aku sangat proper. Jadi kamar ini cocok untuk kamar tidur orang tua juga, nggak cuma kamar tidur tamu. Selain itu ukurannya sudah proper, juga punya kamar mandi di dalam. Jadi kamar tidur di sini semuanya sudah ada kamar mandi di dalam. Oke, begitu masuk simple. Ini dia yang aku suka. Jadi di sini sudah ada sink, teman-teman ya, alias wastafel. Lalu nanti kacanya dikasih kaca yang satuan aja. Untuk dindingnya dan juga untuk meja wastafel ini sudah kalian dapatkan, tapi vanity-nya, laci-lacinya belum. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan interior di rumah. Lalu di sini sudah ada toiletnya. Toiletnya dari American Standard. Untuk lantainya, teman-teman bisa perhatikan di sini lantainya pakai warna doff. Untuk dindingnya ini menggunakan HT ukuran 60-60 tapi yang glossy. Dan glass screen-nya ini sudah kalian dapatkan. Selain area glass screen, di sini sudah ada tempat untuk shower. Nih, showernya satu aja teman-teman, tapi sudah ada tempat untuk masang water heater. Dan kalau kita lihat nih ukurannya cukup proper teman-teman ya, karena masih muat sekali. Di sini juga ada jendela. Ini bahkan jendelanya nggak tinggi-tinggi teman-teman ya. Jadi cocok banget buat aku yang tingginya cuma segini doang. Jadi ini gampang bukanya nih teman-teman. Dan ini bahkan untuk stainlessnya ini pakai YKK yang benar-benar bagus. Oke, sekarang kita lihat dulu inner garden yang besar tadi. Teman-teman, setelah ngeliat kamar tidur seukuran tadi, lalu ruang keluarga sebesar ini, kita coba cek sama-sama inner gardennya nih. Jadi di rumah ini inner gardennya nggak cuma satu. Dan ini stainlessnya benar-benar tebal, kalau kita tutup kerasa banget kedap suaranya teman-teman. Nah, untuk inner garden yang kedua ini ukurannya cukup besar, sekitar 6,8 dikali 4,5 meter. Jadi menurut aku untuk apa aja masih bisa banget. Mau bikin kolam ikan bisa teman-teman ya. Atau teman-teman kepengen di sini ruang bermain anak, boleh juga supaya ada area outdoornya. Sering banget aku ngelihat rumah klienku yang punya anak kecil ditaruhin perosotan tetapi di dalam rumah. Nah kalau di sini bisa di luar rumah. Kenapa? Kalau teman-teman beli tipe badan, tembok ini tetap ada. Sehingga sudah terjaga privasi teman-teman. Kalau mau ditempatkan tempat duduk seperti di rumah contoh ini pun ngeteh dan ngopi sore di sini santai banget karena nggak langsung ngeliat ke area tetangga. Walaupun hook juga dikasih tembok seperti ini supaya menjaga privasi teman-teman. Dan kalau tipe hook pastinya sudah ada pintu besinya. Jadi teman-teman bisa keluar ya ke area samping. Kalau badan nanti tidak ada pintu besinya. Oke, sekarang aku bakalan ngajak teman-teman untuk naik ke lantai 2. Teman-teman, aku hampir lupa loh. Ternyata selain high ceiling yang ada di guest room tadi, ruang tamu, di area ruang keluarga dan di sini ini juga ada high ceilingnya. That's why aku sebutin tadi rumah ini memiliki double high ceiling. Jadi untuk naik ke lantai 2 dan lantai ketiga nanti teman-teman bakalan ketemu benar-benar tinggi sekali ceilingnya. Sehingga walaupun kita beli rumah badan, percayalah karena banyak banget bukaan kacanya teman-teman pastinya jadi super terang. So sebelum kita naik ke lantai 2 dan 3 di sini ada satu ruangan serbaguna menurut aku. Kenapa?
spot di sini ini paling nyaman karena di samping taman. Jadi bisa taruh di sini piano, bisa. Atau kalau teman-teman mau letakkan kursi pijit, kursi simple seperti ini hanya untuk duduk-duduk baca buku juga super enak banget. Oke, sekarang kita menuju ke satu ruangan. Ini adalah powder room alias toilet tamu. Dan posisinya deket banget sama ruang tamu yang ada di depan tadi. Karena kalau kita nggak lewat pintu garasi, ini benar-benar super deket. Jadi kalau pas ada tamu yang pengen menggunakan toilet, bisa menggunakan toilet ini. Begitu masuk simple, langsung ketemu dengan wastafel. Wastafelnya jangan khawatir teman-teman, ini super besar dan juga dalam, jadi enak sekali. Ini dari American Standard. Lalu nanti untuk finishing dindingnya dan juga lantainya ini persis sama dengan kamar tidur yang ada di lantai 1 tadi. Jadi di sini pakai yang model glossy, tapi yang di bawah ini super doff teman-teman ya warnanya. Dan di ujung sebelah sini ini sudah ada satu klosetnya. Klosetnya juga dari American Standard, tapi untuk warna dinding sebelah sini ini beda banget karena dipakai warnanya warna hitam. Jangan lupa di sini pun masih dikasih jendela sebetulnya. Jadi jendelanya ini yang sebelah atas bisa dibuka untuk sirkulasi udara dari area powder ini. Sekarang aku nggak sabar lagi kepengen nunjukin 3 kamar tidur yang ada di lantai 2. Ukurannya super besar, semua menggunakan kamar mandi dalam. Teman-teman, sampai di lantai 2 nggak cuma ada 3 kamar tidur, melainkan ada satu ruang keluarga, ukurannya sekitar 4,25 dikali 3,2 meter. Dan aku hampir lupa, di sini sudah bawaannya dari developer menggunakan flooringnya itu HT ukurannya 80 kali 80. Di ruang keluarga ini teman-teman bisa lihat, ditempatkan 2 sofa, simple aja. Dan juga sudah ada satu meja. Mejanya ini untuk coffee table ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dipasangin lazy couch di sini, ini memungkinkan sekali. Bahkan kalau mau dijadikan ruang TV bersama, nonton di sini, TV-nya bisa dipasang di sini, itu masih muat banget teman-teman. Dan kerasa banget ya kalau ruangan ini super terang. Kenapa? Karena memang sudah ada bukaan jendela yang banyak. Selain itu juga memang di area tangga ini adalah high ceiling kedua yang tadi aku sebutin. Oke, sebelum kita ke kamar tidur utama, aku mau nunjukin dulu kamar tidur anaknya. Yuk! Wow, ini adalah kamar tidur anak yang super besar dan nyaman. Kenapa? Karena biasanya untuk ukuran 12, apalagi harus punya kamar mandi di dalam, kamar tidurnya nggak sebesar ini. Jadi untuk kamar tidur yang ini memiliki ukuran sekitar 5,3 dikali 5 meter. Dan kalau kita perhatikan di sebelah sana dikasih lemari pakaian, di situ 4 pintu masih ada rak yang super besar. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin 2 pintu lagi sampai 6 pintu masih muat banget. Dan kalau kita perhatikan jarak antara lemari pakaian ke ujung ranjang, tepi ranjang sebelah sini ini masih jauh sekali teman-teman. Bahkan dikasih ada nakas di sebelah sana. Nah di sini adalah meja belajarnya teman-teman, simple aja atau mau dijadiin meja rias juga ukurannya masih memungkinkan sekali. Dan yang pasti untuk ukuran ranjangnya nggak pakai yang kecil teman-teman. Di sini bahkan sudah 180 kali 200. Jadi proper banget kan ya buat kamar tidur anak. Selain itu jendelanya nih teman-teman. Kalau kita perhatikan ini adalah kamar tidur yang menghadap ke depan rumah. Dan untuk jendelanya di sini bisa dibuka sehingga sirkulasi serta pencahayaan sehari-harinya pastinya bagus banget. Oke, sekarang kita masuk ke kamar mandi anaknya. Oke, ini adalah kamar mandi anak. Vibes-nya sudah berbeda, lantainya aja yang sama, tapi dindingnya sudah menggunakan HT yang bercorak seperti marmer, warnanya putih. Di sini ukurannya 60-60. Lalu di belakangnya kloset American Standard juga. Di sini sudah dikasih bibirnya, teman-teman. Ini warnanya abu-abu ya. Lalu di sini sudah ada wastafelnya. Nah, nanti teman-teman bakalan dapetin cermin biasa satu. Yang paling penting adalah di belakang dari kloset sudah ada jendela dan jendela hidup bisa dibuka. Selain itu, begitu masuk ini adalah area showernya. Besar teman-teman ya, kalau kita perhatikan tuh. Bahkan lebih besar daripada shower yang ada di kamar tidur tamu tadi. Dan di sini sudah ada tempat sabun.
Ini adalah showernya. Kalau mau dipasangin double rain head shower masih memungkinkan sekali. Oke, sekarang kita lihat kamar tidur anak yang kedua, apakah lebih besar atau lebih kecil? Wah, nggak nyangka banget teman-teman. Ternyata kamar tidur anak yang kedua juga ukurannya besar sekali loh. Di sini sekitar 5,3 dikali 4 meter, belum termasuk dengan kamar mandinya. Jadi kalau kita lihat begitu masuk buka pintu langsung ketemu dengan lemari pakaian untuk anak. Di sini ada 3 pintu lemari. Nanti kalau kurang masih bisa muat banget di belakang pintu. Lalu di sini sudah ada nakas. Jadi nakasnya di kanan kiri ranjang. Di sini ranjangnya ukurannya 180 dikali 200 teman-teman. Cukup besar, jadi ranjangnya nggak pakai yang ukuran standar lagi. Lalu di belakang aku di sini sudah ada tempat duduk. Jadi di sini mungkin asik banget kalau dibuat baca buku, mainan laptop, karena sudah ada jendelanya. Dan jendela ini adalah jendela hidup. Ini juga jendela yang menghadap ke depan rumah. Selain itu, di depan dari ranjang posisinya di sini bisa ditempatkan TV atau meja belajar. Tapi aku lebih saranin kalau buat kamar tidur anak mungkin lebih cocok meja belajar teman-teman ya. Ditambahin dengan rak-rak seperti ini muat banget untuk buku-buku mereka. Oke, sebelum kita keluar, aku pengen nunjukin juga untuk kamar mandi dari kamar tidur anak yang kedua. Kamar mandinya vibes-nya udah beda teman-teman ya. Jadi begitu masuk di sini ada wastafel, nanti ada cerminnya. Lalu dindingnya nih yang membuat berbeda teman-teman, karena coraknya kalau yang tadi putih jadi kayak marmer gitu. Yang ini benar-benar terlihat batu granit gitu ya, seperti batu granit. Ini adalah HT ukuran 60-60 juga, glossy. Yang bawah ini lebih doff warnanya. Lalu ini sudah ada kloset dari American Standard. Seperti biasa juga ada glass screen-nya, sudah ada pintunya, sudah termasuk. Di sini adalah area showernya beserta tempat sabunnya sudah lengkap. Dan lagi-lagi kamar mandinya juga punya bukaan jendela supaya nggak lembab. Sekarang udah pasti nungguin nih, kira-kira kamar tidur utamanya sebagus apa? Yang pasti cantik banget. Ini adalah kamar tidur utama. Ukurannya 8 dikali 6,5, belum termasuk balkonnya. Jadi aku akan nunjukin dulu area balkonnya kira-kira ngadep kemana ya. Yuk! Ini adalah area balkonnya. Jadi balkonnya pun teman-teman nggak langsung ngadep ke jalanan, tapi langsung ngadep ke taman yang ada di lantai 1 tadi. Dan tadi 6,5 meter kan teman-teman ukurannya. That's why aku bilang kalau misalnya teman-teman jadikan kolam ikan, misalnya ada suara air, wah di sini nyantai enak banget ya. Untuk railingnya semua menggunakan kaca, persis sama dengan railing tangga. Lalu di sini dibungkus dengan handle-nya ini semua stainless teman-teman. Ini adalah area teras menggunakan HT yang udah kasar, ukurannya 60 kali 30, disusun bata. Dan warnanya abu-abu gelap. Yuk sekarang kita masuk lagi, kita lihat kamar tidurnya. Teman-teman, jadi dari pintu utama di sebelah kanan ini balkon, ini adalah tempat tidurnya. Ini ranjang sudah menggunakan ukuran king size 200 dikali 200. Kanan kirinya masih ada nakas. Jadi kalau boleh dibilang mungkin ini sekitar 40 cm, mungkin lebarnya 2,8. Nanti teman-teman dapetin polosan aja, jadi bisa bebas memilih warna ataupun interior yang sesuai. Tapi untuk lantainya sudah diberikan lantai parkit seperti di rumah contoh ini. Jadi nggak polosan aja, melainkan menurut aku motifnya soft sekali, bagus banget, cantik sekali. Dan untuk area sofa di depan dari tempat tidur ini tambahan aja teman-teman, supaya kalau misalnya mau duduk-duduk santai di sini masih bisa. Dan di sini teman-teman kita lihat space-nya. Space-nya ini masih jauh banget teman-teman ya, antara tempat tidur dengan tempat TV ini. Dan ini sekali lagi adalah area tambahan. Kalau misalnya teman-teman nanti mau robah,
modelnya silahkan. Yuk sekarang kita masuk. Begitu masuk sedikit dari tempat tidur, ini adalah meja rias. So, meja riasnya di sini cukup lebar, teman-teman, mungkin sekitar 120 lebarnya, belum termasuk rak-rak di sebelah sini. Jadi teman-teman ada gambaran ya kira-kira seperti apa dan bisa nyimpen apa aja di sebelah sini. Yuk sekarang ikutin aku, kita lihat area walk-in closetnya. So, ini adalah lemari pakaian dengan 7 pintu lemari, jadi benar-benar puas banget. Kenapa? Karena dibuat full dari bawah sampai ke atas, jadi muat banyak barang. Dan sekarang ikutin aku ke kamar mandi utamanya. Wow teman-teman, yuk kita lihat ya. Aku excited banget ngelihat kamar mandi model begini nih. Sampai nggak tega kalau mau pakai ya. Jadi begitu masuk, ini ada pintu kacanya teman-teman. Di sebelah sana itu adalah area klosetnya. Lalu kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada bibirnya nih teman-teman ya untuk wastafelnya. Jadi wastafelnya sudah ada 2. Di sini dua-duanya dari American Standard. Aku suka model begini. Kenapa? Karena kalau modelnya kotak tuh terkesan simple, juga gampang dibersihin. Lalu teman-teman nanti belum dapetin vanity seperti ini, tinggal dipasang aja sesuai dengan selera kalian. Ini cerminnya juga belum sebesar ini, tapi jangan khawatir, untuk dindingnya teman-teman sudah persis seperti ini. Warna abu-abu itu entah kenapa memang memberikan kesan lebih elegan teman-teman ya. Di belakang aku, nah kita lihat dulu. Ini adalah area showernya. Jadi sudah dikasih glass screen seperti ini. Kalau kita masuk tuh cukup besar teman-teman ya. Dan dindingnya di sini sengaja dikasih warna yang berbeda. Di sini warnanya hitam, HT lagi sebenarnya teman-teman. Dan dipadukan dengan warna abu-abu yang ada di dinding. Khusus untuk dinding sebelah sini, ini ukurannya cukup besar, 120 dikali 60 kira-kira teman-teman. Di sini sudah ada tempat sabunnya. Dan untuk area kamar mandi utama, jadi showernya itu sudah dikasih double rain head shower. Di sini dari Grohe. Jadi memang berbeda dengan kamar mandi anak ataupun kamar mandi tamu tadi. Ini yang paling menarik teman-teman. Jadi di tengah-tengah sudah ada bathtub. Kalau kita lihat nih, ini pas aku syuting, Tuhan kasih cuaca yang bagus banget teman-teman ya. Jadi benar-benar kelihatan sinar mataharinya. Nah mudah-mudahan kameramen aku keburu nih ya ngambil supaya teman-teman ngelihat. Jadi vibes-nya itu kayak lagi liburan di Bali nih teman-teman. Setiap hari teman-teman mandi di sini ataupun berendam bersama sinar matahari seperti ini, wah pastinya relaxing. Kalau nggak ada sinar matahari sebelah sini, ini masih ada jendela. Jendelanya jangan khawatir, kacanya sudah dikasih kaca es ya, jadi blur. Dan ini juga menghadapnya ke taman inner garden yang pertama. Jadi nggak usah khawatir ntar kelihatan sama tetangga gitu ya. That's why sudah dikasih di sini ada curtainnya. Oke, sekarang aku akan ngajak teman-teman untuk naik ke lantai 3 yang ada rooftopnya. Wah, ini dia lantai ketiga yang sudah ada rooftop beserta ada multifunction room. Jadi kenapa disebut multifunction room? Karena memang ukurannya besar, 7 meter dikali 3,65. Ruangan multifungsi ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, teman-teman bisa buat fitness, yoga, ataupun ruang bermain anak, atau bisa juga untuk bermain biliar di sini. Gaming room juga sangat memungkinkan. Selain area multifungsi ini, sebetulnya masih ada satu area lagi di luar sana yang bisa teman-teman tambahkan. Di sini dijadikan sebagai rooftop yang outdoor, teman-teman. Jadi kalau mau barbekyuan bisa nih. Kita lihat yuk. Ini dia area rooftopnya teman-teman. Jadi cocok banget buat kalian yang suka bersantai di area outdoor bersama keluarga. Buat barbekyuan juga bisa banget. Pastinya lebih sehat kalau kita sering-sering nongkrong di area terbuka ya.
Ada yang bisa nebak nggak kira-kira rumah semewah ini harganya berapa? Hanya 6,6 miliaran aja loh. Dan teman-teman masih ada promo-promo yang menarik. Seperti yang pertama adalah subsidi DP 10%, jadi bisa tanpa DP. Dan juga free voucher travel up to 50 juta rupiah. Menarik sekali ya. Dan banyak banget teman-teman yang pasti berpikir bahwa ke Cibubur biasanya macet. Enggak loh teman-teman, karena sekarang sudah ada tol Cimaci. Dan aku sendiri dari Tangerang sudah membuktikannya. Karena tol tersebut langsung masuk ke dalam kota wisata Cibubur. Selain itu masih banyak pengembangan di area ini. Masih ada 180 hektar yang belum dikembangkan. Dan juga bakalan ada Mall Living World tahun depan beserta pengembangan area CBD lainnya. So teman-teman mesti cepet-cepet kesini karena penjualan sudah dimulai sebetulnya. Jangan sampai kehabisan. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungin marketing galeri di bawah ini ya. Thanks for watching, bye-bye.